Hey, hello, pecinta Tuan Muda Yun. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 82. Akhirnya, setelah alam ilahi dibuka, Yun Xiao tidak membuang waktu. Dia langsung berubah menjadi sambaran petir dan terbang memasuki lorong cahaya. Di ujung lorong, Yun Xiao bisa melihat hamparan laut yang luas tak berujung. Ki spiritual di sana sangatlah padat, dan kepadatannya bahkan tak kalah dari susunan pengumpul roh dengan primordial stone tingkat atas. Karena itu, tak heran kalau banyak orang yang kemudian memutuskan untuk masuk ke alam ilahi meskipun tiket retribusinya setinggi langit. Karena selama mereka bisa berkultivasi dengan baik di sana, biaya retribusi itu bahkan tidak ada artinya. Mereka bisa meraup lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Belum lagi, kalau selama mereka ada di sana, mereka juga punya peluang untuk mendapatkan harta karun yang berharga. Tapi tentu saja, tempat yang menawarkan begitu banyak hal yang baik tentu saja tidak ramah. Saat Yun Xiao masih terbang, di depannya terlihat seorang ahli yang baru saja diteleportasi. Karena ahli itu tidak siap, akhirnya keseimbangannya runtuh dan dia jatuh ke permukaan air. Sayangnya, sebelum dia benar-benar menstabilkan diri, dari bawah seekor ikan berwarna hitam dengan ukuran sebesar gajah melahapnya tanpa perlawanan. Namun itu belum selesai, karena ternyata di bawah ikan hitam yang melahap ahli itu terlihat ada bayangan hitam lain yang ukurannya bahkan puluhan kali lipat. Yun Xiao pun segera mundur. Dia bisa melihat bahwa bayangan besar di bawah itu ternyata adalah mulut dari ikan lain yang ukurannya jauh lebih besar. Akhirnya, ikan hitam yang tadi melahap ahli yang terjatuh, kini juga dilahap oleh ikan lain yang ukurannya jauh lebih besar. Ya, inilah alam ilahi wilayah timur, tempat yang sangat kaya raya namun sebanding juga dengan bahayanya. Jika seseorang kehilangan fokus di sini, maka dia hanya akan kehilangan nyawanya. Yun Xiao sendiri menghela nafas panjang. Alam ilahi ini memang dipenuhi oleh makhluk kuat yang tak bernama. Karena tingginya ki spiritual di wilayah ini, semua makhluk yang ada di sana bahkan jauh lebih menakutkan daripada binatang iblis manapun di dalam alam seni bela diri surgawi. Karena itu Yun Xiao sangat berhati-hati. Untuk menghindari gangguan dari para binatang laut, Yun Xiao kemudian terbang semakin tinggi di langit. Lalu, setelah dia terbang beberapa waktu, di depan terlihat sebuah pulau besar, yang mana pulau itu dipenuhi oleh batu dan tebing yang tandus. Tidak ada satupun pohon yang tumbuh di sana. Tapi yang membuat Yun Xiao lebih terkejut adalah terlihatnya beberapa sosok yang berdiri di pulau itu. Kemudian sebuah suara terdengar. "Hei, yang terbang di atas sana, bukankah Anda adalah Tuan Muda Li Yun Xiao? Apakah Anda tertarik untuk turun dan berbincang denganku?" Meskipun nada suaranya terdengar sangat ramah, tetapi ada tekanan tak kasat mata di balik kata-kata itu. Jantung Yun Xiao berdegup. Dia mengenali orang yang memanggilnya itu. Akhirnya perlahan Yun Xiao pun turun dan mendarat di pulau itu. Di sana total ada 3 orang, dan ketiganya adalah Martial Sovragen. Seorang laki-laki tua di depan melirik Yun Xiao dan tersenyum. "Tak kusangka rupanya mataku buruk. Hari itu aku tak menyadari identitas dari Tuan Muda Yun Xiao.
Beruntung sekali hari ini kita bisa bertemu di sini. Bukankah ini adalah kesempatan yang dituliskan oleh takdir? Orang tua itu ternyata adalah penjual pil emas duniawi di pasar. Sementara dua orang lainnya yang ada di belakang jelas adalah para ahli yang telah ia rekrut. Ekspresi Yun Xiao tetap datar. Dia lalu bertanya, "Kau tiba lebih cepat dari dugaanku. Padahal dunia ini begitu luas. Tetapi kalian bertiga sudah bisa berkumpul dalam waktu sesingkat ini. Tampaknya kalian punya cara tersendiri." Orang tua itu tampak mengusap jenggotnya dan tertawa. Tentu saja, teleportasi memang dilakukan secara acak, tetapi bukan sepenuhnya tak punya pola. Meskipun tak bisa mendarat di titik yang sama, tapi aku bisa memastikan bahwa aku berada di wilayah yang sama. Tentu saja ada teknik rahasia di balik semua itu. Oh, Yun Xiao pun tampak cukup terkejut. Dia belum pernah mendengar ada teknik semacam ini. Tetapi orang tua itu tampaknya tidak sedang berbohong. Lalu kemudian, pada saat itu, seberkas cahaya melesat di cakrawala. Dan ketika cahaya itu tiba di depan Yun Xiao, alangkah terkejutnya Yun Xiao bahwa orang itu adalah Liao Yangbing. Liao Yangbing segera berkata, "Tuan Muda Yun, rupanya kamu juga di sini." Melihat kedatangan Liao Yangbing kali ini, membuat Yun Xiao yakin bahwa sepertinya orang tua itu memang punya metode yang telah ia sebutkan sebelumnya. Kemudian Yun Xiao pun menjawab, "Ya, kebetulan aku ada di sini." Mendengar perkataan Yun Xiao, orang tua itu tertawa. Dia berkata, "Tidak ada kebetulan yang murni kebetulan di dunia ini. Karena Tuan Muda Yun ada di sini, itu artinya surga mengirim Tuan Muda Yun kepadaku." Orang tua itu kemudian tertawa lebar. "Ah, benar. Aku belum memperkenalkan diriku. Tuan Muda Yun, kenalkan, aku Lu Jianbo." Yun Xiao mengingat nama itu, tetapi itu bukan nama yang terkenal. Setidaknya tidak ada catatan yang ia tahu tentang Lu Jianbo. Dari gelagatnya Yun Xiao sendiri langsung bisa mengerti maksud dan niat dari Lu Jianbo. Tapi dengan segera, Yun Xiao berkata, "Maafkan aku, tapi aku punya urusan. Aku tidak bisa tinggal di sini. Semoga kalian berhasil menangkap binatang laut yang kalian incar." Mendengar itu Lu Jianbo segera berseru, "Tunggu, aku butuh bantuan dari Tuan Muda Yun. Syaratnya bisa kita bicarakan." Yun Xiao menatap Lu Jianbo dengan ekspresi dingin. Dia berkata, "Tuan Lu sudah mengumpulkan begitu banyak martial sovereign tingkat menengah. Apa gunanya aku di sini? Melepaskanku saja itu sudah cukup membantumu dalam misi ini." Tapi Lu Jianbo segera tertawa. "Hahaha, tak kusangka Tuan Muda Yun orangnya sangat rendah hati. Kamu sungguh berbeda dengan rumor yang pernah kudengar." Melihat sikap Lu Jianbo yang sangat baik pada Yun Xiao, seorang martial sovereign berbadan kekar di belakang Lu Jianbo mendengus. "Tuan Lu, bahkan jika anak ini punya bakat yang besar, apa gunanya membawa dia? Saat ini, dia bahkan belum memadatkan Ki Kaisar 9 surga. Atau jangan-jangan Tuan Lu takut kalau kami tidak patuh dan mengkhianatimu?" Segera aura yang berat mengalir dari tubuh laki-laki berbadan kekar itu. Mendengar ini Lu Jianbo tersenyum.
Tentu saja bukan karena itu aku mengajak Tuanmu Dayun. Tuanmu Dayun adalah seseorang yang luar biasa. Dia punya kemampuan khusus yang sangat berguna untuk menangkap binatang laut incaran kita. Karena itu, aku ingin mengajaknya. Segera, wajah Martial Sovragan berbadan kekar itu pun berubah. Tunggu, jangan-jangan tubuhnya benar-benar dapat berubah menjadi petir. Apakah dia sungguh menguasai transformasi petir? Ekspresinya serius. Tetapi, tak lama kemudian dia kembali mencibir. Tapi meski dia menguasai transformasi petir, tetap saja dia akan tertindas oleh Ki Kaisar 9 Surga. Kita hendak menangkap binatang laut tingkat 9. Bagaimana dia akan mempertahankan wujud petirnya di bawah tekanan seperti itu? Lu Jianbo tertawa. Transformasi petir memang menjadi pertimbangan. Tetapi lebih dari itu. Sejujurnya, sebelumnya aku pernah mendengar bahwa Tuanmu Dayun juga menggunakan senjata kuno berbasis petir di kota Bulan Merah. Itu jelas akan sangat membantu operasi kali ini. Yun Xiao sedikit tersentak. Dia langsung menjadi waspada. Aku memang memilikinya, tetapi aku belum benar-benar memahaminya. Hanya sebagian kecil kekuatannya yang bisa kupakai sekarang. Kupikir dengan kekuatan ini, aku tidak akan bisa membantu kalian. Jadi mari lupakan ini. Namun, bukannya kecewa mendengar perkataan Yun Xiao, Lu Jianbo justru tampak semakin senang. Tunggu Tuanmu Dayun, jangan terburu-buru. Bisakah kamu memperlihatkan palu itu padaku? Yun Xiao segera menjawab dengan tegas. Tidak mungkin, aku tidak bisa menunjukkannya. Lu Jianbo sempat terpaku. Tetapi setelah beberapa saat dia mengangguk pelan. Kalau begitu, apakah Tuanmu Dayun Xiao mengetahui tentang kitab suci kuno Maha? Mendengar itu, Yun Xiao sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, Ya, aku pernah mendengarnya sedikit, tetapi aku tidak benar-benar tahu rinciannya. Lu Jianbo pun kemudian menjelaskan, jadi kitab suci kuno Maha adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap karakter merepresentasikan sebuah hukum. Dan karakter-karakter itu dapat digabungkan menjadi kata, kalimat, atau bahkan satu paragraf. Semakin kompleks penggabungannya, maka kekuatannya juga akan semakin besar. Jika dugaanku benar, karakter pada artefak palu petir milik Tuanmu Dayun merupakan salah satu hukum petir yang telah dipadatkan. Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum santai. Bukankah itu terlalu dilebih-lebihkan? Lagi pula, meskipun itu benar, apa hubungannya semua itu denganku? Palu itu sangat berharga bagiku. Aku tidak akan memperlihatkannya begitu saja. Lu Jianbo sama sekali tak tersinggung. Dia berkata, tidak masalah jika memang Tuanmu Dayun tidak menginginkannya. Tetapi, jika memang benar itu adalah hukum petir, maka saya bisa memberimu sebuah kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa? Yun Xiao menyipitkan matanya. Lalu Lu Jianbo berkata, Aku memiliki teknik rahasia yang dapat membantumu mengendalikan hukum petir sepenuhnya. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya. Benarkah? Untuk pertama kalinya, Yun Xiao menunjukkan ketertarikan. Jika dia dapat memahami karakter Maha di dalam palu petir, maka ia bisa menyempurnakan palu itu sendiri dan kekuatannya tentu akan melonjak berkali-kali lipat. Minat Yun Xiao kini tergugah.
Dan melihat itu, Lu Jianbo kembali merasa percaya diri. Dia berkata, "Tentu saja, kalau kamu benar-benar dapat menguasai palu itu, kekuatan petirmu bisa naik hingga setara dengan Ki Kaisar 9 Surga. Pada titik itu, bahkan Martial Sovragen pun tidak akan mampu menekanmu." Perkataan itu membuat Liao Yangbing dan dua ahli yang lainnya saling bertukar pandang. Sementara Yun Xiao dipaksa merenung memikirkan masalah ini. Setelah beberapa waktu, Yun Xiao kemudian mundur, menjaga jarak sekitar 1000 meter. Lalu dia mengeluarkan palu petirnya dan melemparkannya ke udara. Kemudian sebuah karakter emas pun muncul, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kilatan itu hanya berlangsung sesaat sebelum Yun Xiao menariknya kembali. Lalu dari kejauhan Yun Xiao bertanya, "Tuan Lu, apakah itu yang kau sebut dengan hukum petir?" Mata Lu Jianbo berkilat, tampak cukup serakah. Dia berkata, "Bagus, sungguh bagus. Itu benar-benar karakter kuno maha dari hukum petir." "Tuan Muda Yun, apakah palu itu bersedia kamu jual? Apapun syaratnya kau bisa menyebutkannya." Wajah Yun Xiao menegang. "Menurutmu, apakah aku akan menjualnya?" Lu Jianbo tertawa sambil tampak menggosok-gosok tangannya. Dia berkata, "Segala sesuatu di dunia ini pasti punya harga. Mengapa kamu tidak mencoba menyebutkan harganya? Mungkin saja aku mampu memenuhinya." Yun Xiao mendengus. "Kalau begitu, bagaimana jika aku meminta kepala dari 7 pemimpin negara adidaya? Selama kau punya itu, aku akan menukar palu petir di tanganku." Mendengar apa yang Yun Xiao katakan, seketika wajah semua orang di sana menghitam. Jelas itu adalah permintaan yang mustahil dan cukup menjadi peringatan agar tak mulai bermain-main dengan Yun Xiao. Lu Jianbo hanya menghela nafas getir, tapi dia belum menyerah. Dia mengeluarkan selembar slip giok dan melemparkannya ke arah Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, barang-barang berharga yang telah kukumpulkan tercatat di dalam slip giok itu. Tidak ada ruginya kamu melihatnya dulu. Mungkin ada sesuatu yang berguna untukmu." Yun Xiao menangkap slip giok itu. Meskipun dia tidak berniat menukar palu petirnya, tetapi dia tetap memindai isi di dalam slip giok itu dengan indera ilahinya. Dan hanya beberapa tarikan nafas berlalu, tapi ekspresi Yun Xiao berubah drastis. Keterkejutan di wajahnya semakin kuat seiring dia membaca lebih banyak informasi di dalam slip giok itu. Lalu setelah beberapa waktu, dia menarik kembali indera ilahinya dengan tatapan penuh keraguan. Lu Jianbo memperhatikan perubahan itu sejak awal. Dia tersenyum tipis. "Bagaimana, Tuan Muda Yun? Kau terlihat tertarik." Yun Xiao lalu melemparkan slip giok itu kembali pada Lu Jianbo. Dia berkata, "Benar. Ada 3 benda di dalamnya yang sangat menarik perhatianku. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada palu itu sendiri." Mendengar itu, Lu Jianbo tertegun. Bagaimanapun, semua benda di dalam daftar itu adalah harta yang tak ternilai. Tetapi menurut Yun Xiao hanya ada 3 yang mampu menggoyahkan hati Yun Xiao. Ia pun menjadi penasaran dan bertanya, "Tuan Muda Yun, bolehkah aku tahu 3 benda itu apa saja?" Yun Xiao dengan suara berat berkata, "Aku tidak akan menjelaskannya sekarang.
Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Kita bisa membicarakan pertukaran itu nanti." Mendengar itu, Lu Jianbo mengangguk dan tidak berniat untuk memaksanya. "Baiklah, kalau itu mau dari Tuan Muda Yun. Pertukaran dapat ditunda. Tetapi untuk sekarang, mari kita bicarakan tentang urusan utama kita. Aku akan mengajarimu kunci untuk mengendalikan hukum petir. Sebagai gantinya, Tuan Muda Yun, kamu bergabunglah dengan tim perburuan kami. Bagaimana? Apa kau bersedia?" Yun Xiao merasa posisi tawar-menawar kini perlahan bergeser. Dia tidak menyukai ini, tapi dia kemudian berkata, "Tuan Lu, setidaknya jelaskan dulu seperti apa binatang laut yang menjadi incaranmu dan seberapa kuat dia. Jika aku tidak sanggup menghadapinya, maka apakah aku bebas melarikan diri?" Lu Jianbo tertawa kecil. "Baiklah, aku akan menjelaskannya. Binatang laut ini disebut dengan air mata besi. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi kekuatan alaminya berada pada tingkat pertengahan level 9. Bila itu adalah binatang iblis daratan, kami tentu bisa menanganinya dengan mudah. Namun, binatang laut ini jauh lebih kuat dibandingkan yang setara dengannya di daratan. Dan itu bukan masalah utamanya. Kondisi lautan sangatlah rumit. Binatang kuat bukan hanya satu atau dua. Situasi bisa berubah kapan saja. Dan itulah tantangan sebenarnya. Jika memang nanti situasinya terlalu merugikan, tapi tenang saja. Jika memang nanti situasinya terlalu merugikan, bukan hanya Tuan Muda Yun, tetapi semua orang boleh mundur kapan saja. Aku tidak mungkin membiarkan kalian mati di sini." Mendengar itu, Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Kalau memang begitu, maka aku tidak perlu cemas. Tuan Lu, kirimkan teknik rahasia itu padaku, dan aku akan memahaminya terlebih dahulu agar aku lebih percaya diri saat aku membantumu kelak." Lu Jianbo sama sekali tidak menolak. Dia lalu melemparkan sebuah cahaya emas ke arah Yun Xiao. Itu adalah selembar slip emas tanpa satupun tulisan. Yang ada di sana hanyalah garis-garis halus. Tingkat teknik ini tampaknya terlalu tinggi untuk dicatat di dalam slip giok biasa. Yun Xiao sendiri tidak terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia menerima slip emas. Lalu Yun Xiao mulai menyentuh permukaan slip emas itu dan mengirimkan indera ilahi ke dalamnya. Dia mulai mempelajari isi di dalamnya dengan seksama. Liao Yangbing yang memperhatikan dari samping tampak menghela nafas lega. Selama mereka berada di dalam satu kelompok, mereka bisa saling menjaga, dan tentu saja itu akan meningkatkan peluang untuk selamat. Kemudian, saat Yun Xiao mempelajari teknik rahasia itu, yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi di sana. Bagaimanapun ki spiritual di tempat itu sangatlah padat, terlalu sayang untuk disia-siakan. Sementara Liao Yangbing, setelah dia meminum pil emas duniawi, dia sudah mengasingkan diri selama 10 hari. Tetapi tetap saja dia terhenti di puncak bintang 4. Seolah-olah hanya ada satu lapis tipis yang masih menghalanginya. Kini dia mencoba menerobos lagi di pulau terpencil itu. Ki spiritual pekat memasuki tubuhnya. Tetapi tak peduli sekeras apapun dia menggerakkan kekuatan esensinya, Liao Yangbing tidak bisa maju selangkah pun. Seolah-olah dia berdiri tepat di depan gerbang bintang 5. Namun,
Dengan kekuatannya, dia seolah tidak mampu mendorong dan membuka gerbang itu. Sampai kemudian terdengar sebuah suara di telinganya. Setiap kata-katanya mengandung kekuatan aturan, bagaikan guntur yang menggetarkan jiwa. Liao Yangbing tersentak. Dia sadar bahwa suara itu adalah suara Lu Jianbo. Seolah-olah Lu Jianbo kini tengah membimbing Liao Yangbing untuk melakukan terobosan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Cahaya 9 warna meletup dari tubuhnya. Dan gelombang kekuatan melonjak naik, membentuk lingkaran cahaya yang menerangi seluruh pulau. Awan bergetar mengikuti lonjakan aura itu. Segera kemudian suara tawa terdengar. Itu adalah Lu Jianbo. Dia berkata, "Selamat saudara Yangbing. Sekarang kau telah naik menjadi Martial Sovereign bintang 5. Di generasimu, hanya sedikit yang bisa menyentuh level ini." Tentu saja kebahagiaan besar memenuhi wajah Liao Yangbing. Kekuatan barunya kini berlipat-lipat lebih kuat dibandingkan dengan saat dia masih berada di bintang 4. Dia segera berdiri, lalu kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah Lu Jianbo. "Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lu. Aku sungguh berhutang budi padamu." Namun, bahkan setelah mencapai bintang 5, Liao Yangbing tetap tidak dapat melihat dasar kekuatan dari Lu Jianbo. Yang artinya, kekuatan Lu Jianbo kedalamannya benar-benar tak terukur. Kekuatannya terlalu luar biasa. Kini Lu Jianbo hanya tertawa ringan dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu semua adalah takdirmu sendiri. Dan aku hanya membukakan sedikit jalan untukmu." Mendengar pembicaraan itu, 5 orang Martial Sovereign yang sudah ada di sana tersenyum masam. Mereka semua sudah datang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Lu Jianbo. Tetapi mereka tidak segera bergerak dan malah harus menunggu terobosan dari Liao Yangbing serta Tuan Muda Yun. Hal itu membuat mereka merasa membuang-buang waktu, dan mereka pun kesal. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Tuan Lu, berapa lama lagi kita menunggu Li Yunxiao? Semua orang sudah berkumpul. Kalau kita menunggu lebih lama, tempat ini mungkin saja akan tertutup." Lu Jianbo tersenyum santai dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. 3 hari lagi mungkin sudah cukup. Biarkan dia memahami teknik itu dulu. Karena dengan begitu, maka peluang kita akan menjadi lebih besar dalam misi kali ini." "Hah? 3 hari? Kalau memang harus menunggu seperti itu, lebih baik aku datang sebulan lagi. Kami setuju untuk membantumu beraksi, bukan menunggu tanpa hasil seperti ini. Jika kamu tidak membangunkannya sekarang, maka aku akan pergi," kata salah seorang Martial Sovereign dengan suara dingin. Mendengar itu, wajah Lu Jianbo menjadi gelap. Tapi sebelum kemarahan Lu Jianbo meluap, mata Yunxiao perlahan terbuka. Melihat itu, Lu Jianbo pun terkejut. "Tuan Muda Yun, apakah kamu sudah memahami teknik itu?" Yunxiao tampak menatap semua orang yang ada di sana dan mendengus. "Memahami sepenuhnya? Hah, teknik yang kau berikan itu adalah jebakan." Lu Jianbo tersenyum tipis dan bertanya, "Tunggu, Tuan Muda Yun, apa maksudmu? Di dalam teknik yang kau berikan, aku harus menyerap 5 jenis petir bermutasi untuk mengolah seni petir ini. Baru setelah itu aku bisa membangun asal-usul petir dan membentuk tubuh petir sejati. Hanya dengan begitu aku bisa menandingi Ki Kaisar 9 Surga.
Memangnya, di mana aku bisa menemukan 5 jenis petir bermutasi itu? Ini adalah penipuan, kata Yun Xiao dengan penuh ketidakpuasan. Tapi mendengar itu, Lu Jianbo menjawab dengan tenang. Haha, bukankah sudah wajar? Seseorang memang harus membayar harga yang mahal untuk memperoleh kekuatan yang besar. Lagi pula, meskipun kamu belum berhasil mencapainya sekarang, bukankah pemahamanmu tentang hukum petir pada Palu itu sudah mendekati titik lengkap? Yun Xiao tidak menjawab. Dia saat ini memang sudah menguasai sekitar 70-80% dari karakter kuno Maha. Bahkan, dia curiga kalau teknik petir ini sebenarnya berasal dari karakter kuno Maha ataupun merupakan anotasinya. Karena itu sebenarnya perkataan Lu Jianbo juga tidak salah. Ditambah lagi, Yun Xiao sebenarnya tidak terlalu pusing dengan petir yang bermutasi, karena dia sendiri juga punya petir kesengsaraan surgawi yang tersimpan di dalam mata surgawinya. Jika dia menggabungkan petir itu dengan tubuh petirnya, maka kekuatannya sudah akan melonjak. Mencari 4 jenis petir bermutasi lainnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena itu Yun Xiao tidak mau membantah lagi dan dia lalu mengalihkan pembicaraan. Lantas, apakah sekarang semua orang sudah datang? Seorang Martial Sofragen yang sudah datang sejak awal mencibir. Mereka sudah menunggu kalian berdua sangat lama. Kami membuang waktu berhari-hari karena kalian. Mendengar itu, Yun Xiao bisa merasakan ada niat membunuh tipis yang tersembunyi di wajah Martial Sofragen itu. Tapi Yun Xiao tidak ambil pusing, karena dia sadar akan permusuhan itu. Mereka semua adalah Martial Sofragen, tingkatan yang sangat sombong, karena mereka ada di puncak. Ditambah, kini mereka harus menunggu dirinya yang hanya seorang Martial Supreme. Dan yang lebih buruk lagi, saat ini dia juga membawa banyak harta, dan tentu saja di antara mereka mulai menimbang kemungkinan untuk membunuhnya. Jadi Yun Xiao sama sekali tidak terkejut dengan permusuhan ini. Kemudian Liao Yangbing juga melihat perubahan suasana ini. Dia dengan segera berkata, "Semua orang sudah ada di sini. Aku akan mulai mengatur formasi untuk menangkap binatang laut itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalau kalian menghadapi bahaya yang tak tertahankan, kalian boleh mundur. Tetapi kalau kalian lari sebelum bertarung, atau tidak bekerja sama, atau bahkan bermain curang, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam." Saat Lu Jianbo mengatakan itu, udara dingin menyebar dari tubuhnya seperti hembusan angin dingin. Seketika seluruh anggota kelompok itu merasakan ketegangan yang menusuk hingga ke tulang. Mereka semua tahu kekuatan Lu Jianbo jelas telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Segera salah seorang Martial Sofragen di sana berkata, "Tuan Lu jangan khawatir. Kami sudah menerima manfaat, maka kami pasti akan bertindak sungguh-sungguh." Dan segera setelah itu, para Martial Sofragen yang lainnya ikut mengangguk. Bahkan beberapa yang tadi menyimpan niat membunuh pada Yun Xiao, kini dengan segera menyingkirkan semuanya. Dan baru setelah itu, Lu Jianbo terlihat puas. "Kalau begitu, pastikan bahwa kalian semua menepati janji. Operasi ini tidak boleh gagal," kata Lu Jianbo. Setelah itu, dia lalu mengangkat tangannya. Cahaya redup melesat ke langit, membentuk awan gelap di atas pulau. Petir mulai menyambar dan guntur menggulung. Ada 9 bendera segitiga dengan berbagai warna yang perlahan muncul di dalamnya.
Lu Jianbo berkata, ada 9 bendera susunan aurora, masing-masing mewakili salah satu dari 9 cahaya aurora dan dapat menarik perhatian dari binatang laut. Ambil satu masing-masing, lalu menyebar dengan pulau ini sebagai pusatnya. Kalau ada gerakan, kirimkan sinyal, dan yang lain harus segera membantu. Setelah itu Lu Jianbo mengucapkan mantra. Awan gelap pun menghilang dan 9 berkas cahaya turun, jatuh di depan setiap orang. Yun Xiao mendapatkan bendera berwarna kuning. Cahaya aurora kuning itu sangatlah murni. Yun Xiao bisa tahu bahwa itu adalah sebuah item tingkat 9. Wajahnya berubah serius. Jika target mereka hanyalah binatang tingkat 9 menengah, harga yang dibayar Lu Jianbo kali ini terlampau tinggi. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa target Lu Jianbo jauh lebih dari itu. Lu Jianbo kini tersenyum. Dia berkata, semula jumlah kita ber9. Dengan hadirnya Tuan Muda Yun, maka satu orang tidak memegang bendera. Karena itu, aku akan tinggal di sini untuk mengawasi setiap pergerakan. Semuanya seharusnya sudah mengerti tugasnya. Sekarang kita mulai. Yun Xiao yang memegang bendera kuning itu bertukar pandang dengan Liao Yangbing. Dia kini memegang bendera berwarna ungu. Kemudian, mereka lalu melangkah pergi ke arah masing-masing. Di langit di atas laut, Yun Xiao mengibaskan bendera kuning itu, dan ruang di sekitarnya berubah berwarna jingga. Cahaya menembus lautan hingga ratusan meter ke bawah, bahkan terus masuk lebih dalam. Aurora adalah 9 spektrum asli yang membentuk dunia cahaya. Masing-masing mengandung aturannya sendiri dan merupakan bagian dari hukum langit dan bumi. Kalau digabungkan, maka semuanya akan berubah menjadi cahaya putih. Aurora mampu menembus lautan hingga kedalaman yang ekstrim. Menurut Lu Jianbo, binatang laut air mata besi mencintai aurora. Selama dia merasakan aurora itu, dia pasti akan muncul. Maka ke-9 orang itu pun menyebar. Di bawah cahaya aurora 9 warna, makhluk laut tampak jelas, seolah seluruh lautan diterangi oleh lampu. Yun Xiao sendiri terbang ribuan mil sambil mengibaskan bendera kuning di tangannya. Dia bertemu dengan banyak binatang laut tingkat rendah hingga tingkat 9. Tapi tidak ada satupun yang cocok dengan ciri air mata besi. Bahkan banyak dari mereka yang justru lari terbirit-birit di bawah cahaya aurora. Kelemahan terbesar dari binatang laut sejatinya adalah mereka tidak bisa meninggalkan lautan. Dan begitu mereka keluar, kekuatan mereka akan jatuh seketika. Lalu setelah terbang cukup jauh, Yun Xiao akhirnya berhenti. Ekspresinya tampak ragu. Jauh di depannya adalah wilayah yang cukup ia kenal. Di sana bersembunyi seekor makhluk lain yang kekuatannya mungkin setara dengan air mata besi. Jika Yun Xiao terus memancarkan aurora kuning itu, ada kemungkinan besar bahwa makhluk yang ada di depan sana yang akan tertarik. Dan itu akan menjadi kerugian bagi Yun Xiao. Apalagi Yun Xiao tahu bahwa wilayah binatang laut ditentukan dengan ketat. Dua penguasa puncak tidak mungkin berbagi wilayah yang sama. Ya, sama seperti dua harimau yang tidak mungkin berada di satu gunung yang sama. Kalau Yun Xiao terus maju, dia pasti akan memasuki wilayah dari binatang ganas itu. Dan yang jelas, itu bukanlah wilayah dari air mata besi. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao hendak kembali. Tetapi pada saat itu, ledakan keras menggema di kejauhan. Cahaya merah memancar ke langit dan terlihat menyilaukan.
Itu adalah sinyal yang disepakati. Wajah Yun Xiao pun berubah. Dia segera menyimpan bendera kuning yang ia pegang. Lalu tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Dia menembus langit dan lautan dalam sekejap. Sesaat kemudian, Yun Xiao melangkah masuk ke area aurora yang berwarna merah. Dari kejauhan saja dia sudah merasakan fluktuasi energi primordial yang menggelegar. Dasar laut di sekitarnya teraduk hebat. Pasang surut menjadi kacau, membentuk pusaran dengan berbagai ukuran yang saling menelan. Pengaruh esensi dahsyat di depan membuat lingkaran gelombang menggulung tinggi, terangkat dari laut dan menerjang seperti ombak raksasa. Sungguh aura yang brutal memenuhi lautan saat ini. Dan benar saja, di sana Yun Xiao bisa melihat binatang laut tingkat menengah peringkat 9, sosok yang tidak bisa diremehkan. Mati! Salah seorang martial sovereign bertarung. Di tangannya muncul pelindung lengan, dan putaran cahaya ungu berputar. Ia mengayunkan pukulan dan menyerang. Pukulan itu memadat, menghancurkan gelombang yang hendak menyapunya. Uap air pun segera memenuhi langit dan menutupi sosoknya. Yun Xiao menegang. Tidak bagus, orang itu tidak akan bertahan. Cepat gunakan aurora untuk menarik air mata besi dan menyelamatkan orang itu. Segera Yun Xiao mengibaskan bendera kuning. Cahaya kuning menembus langit dan mewarnai cakrawala. Dua orang martial sovereign lainnya yang baru saja datang, mereka juga segera mengeluarkan bendera mereka. Satu biru dan satu hijau. Segera tiga cahaya itu bersilangan, menyatu dan meliputi langit. Segera tiga cahaya itu bersilangan, menyatu dan meliputi langit serta laut dengan warna yang berbeda. Sementara di kejauhan, di bawah cahaya aurora, air mata besi menghentikan serangannya. Bayangan hitam melesat dengan cepat ke atas permukaan laut menuju ke arah mereka bertiga. Hati-hati, binatang laut ini jelas tidak sederhana. Ahli yang memegang bendera merah tampaknya sudah mati, kata salah seorang dari mereka. Ekspresi Yun Xiao pun menjadi kaku. Dia berseru, "Jangan hadapi secara langsung, mundur dengan cepat. Tarik dia dengan aurora yang kita pegang. Kita serang bersama-sama saat Tuan Lu tiba." Segera dua martial sovereign lainnya mengangguk. Mereka mengangkat bendera kecil mereka dan lalu mundur menuju aliran aura di belakang. Tapi begitu mereka mundur, salah satu dari mereka terkejut dan berseru, "Tunggu, kenapa binatang itu justru tenggelam ke dasar laut? Dia tidak lagi mengejar kita." Salah seorang martial sovereign yang lainnya dengan bingung berkata, "Apakah dia merasakan bahaya sehingga dia berhenti mengejar kita?" Tidak ada yang tahu jawabannya. Mereka bertiga terdiam. Wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Sampai tiba-tiba Yun Xiao berseru, "Tidak, ini burung!" Pusaran besar muncul tepat di bawah mereka. Tanpa suara, tanpa peringatan, pusaran itu berputar seperti tornado. Dan kemudian sebuah kepala besar muncul dari permukaan laut. Serentak, beberapa serangan menembus air dan meluncur ke arah langit. Ternyata itu adalah tentakel-tentakel dari air mata besi. Mereka bertiga terperanjat melihat itu, dan Yun Xiao segera mencoba berteleportasi. Tetapi kekuatan besar menghalangi jalannya. Teleportasinya tidak bisa digunakan. Kini tiga tentakel dari belakang menyambarnya dalam sekejap. Wajah Yun Xiao menegang. Serangan binatang peringkat menengah jelas mustahil ia tahan. Segera, dua cahaya kuning menyala di tangannya. Satu berasal dari bendera aurora kuning yang kemudian ia lemparkan,
dan sementara yang lain adalah cahaya dari cermin awan senja. Cahaya cermin itu menyinari tentakel air mata besi. Tentakel itu pun terhenti sesaat, dan satu tentakel langsung membalik menuju bendera aurora kuning. Sementara dua yang lainnya melambat di bawah cahaya cermin awan senja. Yun Xiao segera memanfaatkan celah itu. Dia berubah menjadi petir dan terbang ke langit. Sementara dua orang lainnya ternyata juga lolos dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi salah satunya terluka parah. Sayangnya, meski sudah berhasil menghindar, ini belum selesai. Boom! Mereka berdua menghantam sesuatu dan terpental mundur. Tunggu, ini penghalang? Wajah salah satu mereka tampak pucat. Martial Sovragen yang terluka berteriak dengan panik. Ini buruk, binatang ini punya penghalangnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Lebih dari 10 tentakel segera menyambar ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan penghancurnya begitu besar hingga ruang di sekitarnya pun retak. Yun Xiao segera berteriak, "Lemparkan bendera aurora itu dan terbang ke langit." Keduanya tersadar. Mereka melemparkan bendera aurora itu sejauh mungkin. Dan benar saja, tentakel dari air mata besi berhenti sejenak, lalu membelokkan beberapa tentakel itu demi menangkap bendera aurora. Itu adalah kesempatan mereka untuk mundur. Tetapi sayang, ruang di atas mereka tertutup dan menghalangi jalan mereka pergi. Tidak ada celah untuk lari, dan kini ketiganya pucat pasi. "Kenapa Tuan Lu masih belum juga datang?" Jangan-jangan dia melihat kekuatan binatang itu lalu kabur, kata salah satu dari mereka dengan panik. Tapi Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Kita terjebak di dalam penghalang ini. Kita tidak bisa merasakan dunia luar. Tetapi sebelumnya, jelas bahwa aura mereka menuju kemari. Sekarang, tinggal apakah kita bisa bertahan atau tidak. Jika kita bekerja sama, mungkin kita bisa bertahan sampai mereka tiba." Mendengar itu, salah satu dari mereka berseru, "Benar, binatang ini hanyalah peringkat menengah. Tidak mungkin membunuh kita bertiga begitu saja." Segera, ahli itu membentuk segel tangan, dan segera baju tempur emas muncul, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengayunkan tangannya dan getaran muncul di udara. Sebilah pedang besar kini ia genggam. Melihat itu Yun Xiao sedikit lega. Orang ini memiliki kekuatan dari seorang Martial Sovragen bintang 5. Ditambah dengan armor perang serta pedang tingkat 9, kekuatannya jelas jauh di atas rata-rata. Sementara seorang ahli yang terluka dia hanya bisa menatap kosong. Dia tidak punya senjata tingkat 9. Kini dia merentangkan tangan dan hanya mengeluarkan tombak kelas 8. Martial Sovragen bintang 5 yang tadi tampak mengerutkan kening. Dia berkata, "Kau seorang Martial Sovragen bintang 4. Bagaimana bisa kau tak punya senjata tingkat 9? Dengan getir, Martial Sovragen bintang 4 itu menjawab, "Aku datang karena janji Lu Jianbo. Dia berjanji memberiku satu senjata tingkat 9. Kalau kita gagal, maka senjata itu akan tetap menjadi miliknya." Mendengar itu Yun Xiao langsung memotong. "Berhentilah bicara hal yang menyedihkan. Binatang laut itu datang. Bersiaplah." Segera tubuh Yun Xiao diselimuti oleh cahaya emas. Wujud Dharma muncul di belakangnya, dan tiap-tiap lengannya memegang senjata tingkat tinggi serta membentuk segel. Ki Agung memancar darinya. 9 pedang bintang dingin juga muncul di depannya membentuk diagram pedang. Mata Martial Sovragen bintang 4 itu terbelalak.
Dia bisa tahu bahwa semua senjata yang Yun Xiao pegang adalah senjata tingkat 9. Sementara dirinya hanya memegang tombak peringkat 8. Ia benar-benar ingin menangis. Dunia seakan tak adil padanya. Lalu dia kemudian memberanikan diri dan berkata, "Tuan muda Yun Xiao, musuh sudah di depan mata. Bagaimana jika Anda berhenti bicara omong kosong?" Potong Yun Xiao, "Hadapi musuh. Kau pikir mengendalikan senjata tingkat 9 itu mudah? Jangan bodoh." Segera puluhan tentakel menyembur dari bawah, berputar seperti bunga-bunga hitam yang menyebar di langit. Semua itu disertai dengan suara memekakkan telinga yang membuat tubuh hingga mati rasa. "Serahkan makhluk menjijikan itu padaku," kata Martial Sovragen bintang 5 yang lalu melangkah maju. Pedangnya terangkat, cahaya emas pun berkobar. Pisau pembunuh, anak panah mengalir. Pilah pedang seolah membelah langit. Penghalang pun bergetar keras. Retakan hitam muncul di kehampaan, memotong tentakel-tentakel itu menjadi ratusan potong. Namun, potongan-potongan itu justru menggeliat. Ribuan cangkir hisap kecil muncul di permukaannya. Semuanya saling melekat dan menarik hingga menggumpal menjadi bola besar yang terus membesar. Melihat itu ketiganya menelan ludah. Pemandangan itu sungguh menjijikkan. Mata surgawi abadi Yun Xiao pun terbuka. Api suci ditembakkan keluar menjadi punix dan membakar kumpulan daging itu. Tetapi kumpulan daging itu tidak runtuh. Mereka justru tersedot ke arah api, melebur dengan gumpalan daging yang lain. Yun Xiao mengerutkan kening. Martial Sovragen bintang 4 mengerutkan kening. Dia berseru, "Bagaimana bisa makhluk ini tidak takut api?" Yun Xiao pun tampak berpikir. Lalu dia mendapatkan petunjuk. "Sekarang aku mengerti." Dia menarik kembali api miliknya, lalu mengangkat palu petir. Karakter kuno Maha muncul di bawahnya dan membentuk neraka petir. Seketika ribuan petir menyambar turun. Ledakan pun menggema. Bola-bola daging itu hancur berkeping-keping. Raungan pun menggema. Air mata besi yang sejak tadi bersembunyi di bawah kini tampak marah. Kepala raksasanya bergetar. Ada banyak lubang kecil di permukaannya. Dan saat dia menghembuskan nafas, gelombang sonik meledak dari kejauhan. Yun Xiao berseru, "Awas, itu gelombang suara." Kekuatan itu menembus pertahanan mereka dan menyerang organ dalam. Yun Xiao segera membentuk segel untuk menenangkan pikirannya. Lalu dengan tangan lain, dia juga membentuk pola pedang. 9 pedang panjang menyatu menjadi satu pedang besar yang membelah langit. Palu petirnya kembali menyambar. Petir menghancurkan sisa daging dan menghantam kepala air mata besi. Ledakan menggelegar. Namun, pertahanan dari air mata besi tetap teguh. Tekanan spiritual bergetar tetapi tidak menimbulkan luka sedikit pun. Sebaliknya, serangan gelombang suara justru menjadi semakin kuat. "Gawat, aku terlalu lemah. Petir ini tidak mampu melukainya." Yun Xiao segera menyimpan palu petir miliknya. Dia memanggil lonceng dinasti, melemparkan beberapa segel mantra, dan kemudian suara berdentang menggema ke segala arah. Gelombang itu menahan serangan gelombang dari air mata besi. Sementara Martial Sovragen bintang 4 tidak mampu bertahan lebih lama. Dia muntah darah dan seketika sorot matanya redup. Lalu kemudian dia berubah menjadi bengis. Aura tubuhnya menjadi sangat kacau dan aneh. "Ada apa ini?" kata Martial Sovragen bintang 5 yang tersentak melihat perubahan rekannya. Lalu tiba-tiba, tombaknya terangkat. Dia melesat ke arah Yun Xiao dan menebasnya.
Yun Xiao merasakan itu dan ekspresinya mengeras. Palu muncul kembali di tangannya. Dia menghantamkan lonceng dinasti dan mengirimkan gelombang petir. Ledakan menggelegar. Tombak itu menghancurkan petir, tetapi pemiliknya tetap tersambar dan terguncang oleh suara lonceng dinasti. Kilatan kesadaran kembali muncul di matanya, dan kini dia tampak berjuang untuk menolak kendali. Melihat peluang itu, Yun Xiao tidak ragu. Dia kembali memukul lonceng dinasti sekali lagi sambil membentuk segel langit dan bumi. 3 karakter kuno maha bersinar dan teknik serangan spiritual memadat. Yun Xiao berteleportasi ke depan Martial Sovereign bintang 4 itu dan kemudian menghantamkan segel ke tubuhnya. Ledakan pun terjadi. Martial Sovereign bintang 4 itu terlempar dan serangan spiritual mengguncang pikirannya. Suara lonceng merobek kontrol yang mengurungnya, dan kini seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga dia akhirnya sadar lagi. Segera dia berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Yun." Ia gemetar, wajahnya pucat, ketakutan masih membekas. Serangan gelombang suara air mata besi tiba-tiba berhenti. Entah makhluk itu kelelahan atau ada perubahan lain di bawah sana, tidak ada yang tahu. Martial Sovereign bintang 5 menatap laut dengan wajah tegang. Ada apa? Kenapa Lu Jianbo masih belum datang? Yun Xiao juga merasakan adanya kejanggalan. Menurut perhitunganku, mereka seharusnya sudah tiba. Jika penghalang ini tak bisa ditembus pun, seharusnya ada getaran atau tanda dari mereka. Sepertinya Lu Jianbo memang tidak bisa diandalkan. Tapi kekuatan air mata besi ini tidak sehebat yang kukira. Kalau kita bertiga bekerja sama, ada peluang untuk membunuhnya. Mendengar itu, kedua orang lainnya tampak heran. Bekerja sama dan membunuh air mata besi ini itu sesuatu yang berada di luar ekspektasi mereka, karena pada awalnya mereka hanya berniat untuk melarikan diri dan menunggu bala bantuan. Tapi sekarang mereka terkurung, tidak ada pilihan lain. Rencana Yun Xiao mungkin adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Yun Xiao sekali lagi mendorong semangat mereka. Ini tidak buruk. Jika air mata besi punya kekuatan untuk membunuh kita bertiga, dia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Sekarang kita masih hidup dan dia waktunya untuk mati. Martial Sovereign bintang 5 pun tampak bersemangat. Kau benar, ayo bertarung sampai akhir. Lalu kita akan meminta penjelasan pada Lu Jianbo. Martial Sovereign bintang 4 juga tampak menggenggam tombaknya. Meski dia pucat, tetapi dia memaksakan diri untuk mengumpulkan keberanian. Lalu tiba-tiba air laut di sekitar mereka bergolak. Uap tebal memenuhi ruangan, membuat segala sesuatu tampak putih pekat. Tidak bagus, airnya mulai menguap, laut akan segera menghilang. Yun Xiao memahami dengan cepat, ketika binatang laut itu meninggalkan lingkungan air, kekuatannya akan menurun drastis. Air mata besi menciptakan lautan buatan untuk mempertahankan kekuatannya. Dan kini lautan itu runtuh. Kemudian sebuah tubuh raksasa menyembul keluar dari pusaran air itu. Bayangan hitam melompat dengan kecepatan yang mengerikan. Langsung menargetkan Martial Sovereign bintang 5. Martial Sovereign bintang 5 itu berubah pucat. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang sekuat tenaga. Ledakan pun terjadi. Pedang tempur tingkat 9 itu menghantam tubuh air mata besi. Hentakannya seperti menabrak baja murni, membuat percikan besar yang meledak. Tubuh manusia dan makhluk itu terlempar keras oleh benturan dahsyat. Dan pada saat itu, mereka bertiga akhirnya melihat wujud asli dari air mata besi. Ternyata, air mata besi adalah seekor kepiting laut raksasa yang penampilannya cukup aneh.
karena di belakang kepala kepiting itu terlihat beberapa tentakel yang menggeliat. Martial Sovragen bintang 5 bersorak, "Kukira dia lebih kuat dari ini, tapi sekarang aku yakin aku bisa menang." Serangannya barusan membuat dia percaya diri. Kekuatan tempurnya melonjak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menyerang ke depan. Bayangannya berlipat ganda dan pedangnya menghantam tanpa henti. Suara pukulan berturut-turut memenuhi tempat itu. Cahaya pedang menyebar ke segala arah. Kepiting itu gesit, tetapi jelas kalah dalam teknik bertarung. Dia hanya mampu bertahan. Melihat keadaan yang mulai berbalik, Martial Sovragen bintang 4 ikut berteriak, "Aku akan membantumu." Lalu dalam sekejap dia berubah menjadi cahaya dan melesat ke depan. Tapi Yun Xiao justru merasa ada yang janggal. Air mata besi yang meninggalkan laut seharusnya memang menjadi lemah, tetapi seharusnya tidak sampai selemah ini. Kekuatan kepiting itu bahkan tidak lebih dari tahap awal tingkat ke-9. Seharusnya Lu Jianbo mampu menanganinya sendiri. Namun Yun Xiao segera mengabaikan pemikiran ini. Prioritasnya adalah menghancurkan penghalang dan keluar secepat mungkin. Yun Xiao menarik kembali wujud dharmanya. Dengan kondisi kepiting itu sekarang, dia tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia segera menggambar lingkaran di udara. Angin dan api berkumpul, membentuk buaya raksasa berperisai api yang langsung menerjang turun. Kedua Martial Sovragen itu terkejut melihat wujud makhluk panggilan Yun Xiao. Mereka buru-buru menghindar. Buaya itu mengaum lalu menyergap kepiting besi dan menggigitnya lebar-lebar. Capit kepiting itu menghantam tubuh buaya berkali-kali, tetapi buaya itu sama sekali tidak terpengaruh. Sementara gigitannya justru semakin dalam, dan kepiting itu sedikit demi sedikit mulai terkoyak. Melihat ini Yun Xiao segera membentuk segel tangan dan dia berkata, "Kembalilah." Air mata besi meronta mati-matian, tetapi dia gagal meloloskan diri. Dalam tarikan segel Yun Xiao, tubuh dari kepiting besi itu tersedot masuk bersama dengan buaya ke dalam monumen dewa. Ya, itu adalah akhir dari pertarungannya. Makhluk itu kini tertahan oleh Yun Xiao. Martial Sovragen bintang 5 hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kemana makhluk laut itu pergi? Yun Xiao sendiri tersenyum dan berkata, "Dia ditangkap oleh makhluk panggilanku. Tampaknya air mata besi itu telah dimakan olehnya." Kedua Martial Sovragen itu terkejut. "Bagaimana kau bisa membiarkannya dimakan oleh binatang panggilanmu?" Mereka tahu bahwa air mata besi sangat berharga, tetapi membiarkannya hilang begitu saja adalah kerugian besar. Ya, Yun Xiao belum memberikan jawaban dan ruang di sekitar mereka retak. Gelombang energi unsur menerjang dari luar dan ketiganya akhirnya terbebas dari penghalang. Di luar terlihat tentakel raksasa yang ukurannya jauh lebih besar menari-nari, dan terlihat beberapa cahaya yang berusaha keras menghindari tentakel-tentakel itu. Dan para ahli itu salah satunya adalah Lu Jianbo. Tampaknya ini masih belum berakhir dan kita akan cari tahu lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan bye.